Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama yawmal 'id diyafan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila siratikal asl alladzi ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1447 Hijriah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin sore hari Jumat mulai terbenamnya matahari, gemuruh suara takbir dilantunkan di setiap pelosok masjid. Semua hamba Allah berduyun-duyun, bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut kegembiraan, menyambut hari yang berbahagia Idul Fitri. Sehingga pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira. Gembira bukan karena banyak makanan di rumah kita, bukan karena uang kita lebih daripada cukup, bukan pula karena pakaian kita baru, tetapi kita gembira karena berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh lamanya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyufrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad perkataan berikut ini, sampaikanlah kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yang telah beramal saleh, supaya mereka bergembira, dan hendaklah mereka semua bergembira. Bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir mengatakan makna karunia dan rahmat Allah tersebut di dalam Al-Quran adanya. Al-Quran yang telah diturunkan, kemudian kita baca, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karunia dan rahmat Allah itulah ibadah yang kita kerjakan, cinta yang sudah
kita lakukan, cinta yang sudah kita tumbuhkan, cinta yang terus menerap di dalam hati kita, dan apapun amal taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, dengan amal ibadah semua itu, falyufrahu, maka hendaklah mereka bergembira, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembira di Idul Fitri ini adalah sebagian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita berhasil membuktikan keimanan yang ada di dalam hati dengan amal soleh yang kita kerjakan. Sebulan penuh kita bergembira hari ini karena kita menjalankan puasa Ramadan. Dengan Ramadan kita dilatih untuk menahan hawa nafsu. Dengan Ramadan kita dilatih di siang hari untuk menahan makan. Dengan Ramadan di malam harinya kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira di bulan Ramadan tatkala kita membaca Al-Quran terus di setiap masjid, memakmurkan masjid dengan tahlil Quran, membaca Al-Quran. Dengan masuknya Ramadan memperbanyak sholat ibadah kita dengan sunnah-sunnahnya, di mana setiap hari kita hanya melaksanakan mungkin di luar Ramadan hanya sholat wajib, tapi saat di bulan Ramadan sunnah-sunnahnya begitu lengkap dilakukan. Kita bergembira karena di bulan Ramadan pun tatkala kita bersedekah, tatkala kita berbuat baik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan bertebaran rahmat Allah, syahrul Ramadan bertebaran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya ditutup dengan zakat fitrah sebagai pembersihan jiwa. Maka patutlah kita sebagai umat muslim dan muslimat bergembira pada hari ini, yakni menyongsong kesucian kembali kepada fitrah, di mana Allah sedang menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan tujuan daripada diperintahkan kepada kita untuk mencapai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan momen Ramadan pelatihan buat kita yang luar biasa, bahkan luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan iman dan berharap ridhonya Allah, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan iman dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka ampunan buat seluruh, wahai para bapak, wahai para ibu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah lalu dilakukan. Maka dari itu, momen pelatihan, momen pendidikan bulan suci Ramadan harus menjadikan sebuah bukti catatan. Qabla Ramadan, sebelum Ramadan, kita masih malas melaksanakan salat. Salat kita jalankan tapi melalaikan di dalam waktunya. Di luar sebelum Ramadan, kita enggan untuk berjamaah. Di luar Ramadan, kita masih enggan untuk bersedekah. Masuk Ramadan, pelatihan menahan hawa nafsu, meningkatkan ibadah, gemar membaca Al-Quran, meningkatkan sholat kita, menambah sholat kita sehingga hawa nafsu kita tertahan. Maka pada Ramadan perlu kita tingkatkan amaliyah itu. Jangan sampai lepas Ramadan kita kembali seperti biasanya. Maka pelatihan 1 bulan penuh tidak ada bagi kita hikmah yang bisa diambil, karena qabla Ramadan kita lemah dalam keimanan. Bahkan saat ila Ramadan, di bulan Ramadan meningkat, ba'da Ramadan kita kembali lagi. Maka sia-sialah hikmah yang harusnya kita ambil, tertata dengan rapi. Ba'da Ramadan semakin rajin ibadahnya, ba'da Ramadan semakin rajin sedekahnya, ba'da Ramadan semakin rajin sholat berjamaahnya, bahkan ba'da Ramadan semakin lembut hatinya, semakin tertata dengan rapi jiwanya, sehingga insya Allah momen Ramadan membuahkan kemuliaan dunia wal akhirah bagi kita semuanya. Maka dari itu hadirin, momen Idul Fitri ini
menjadikan dua hal, kegembiraan dan kesedihan. Kegembiraannya apa? Kita gembira telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita gembira dikasih kesempatan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan, bahkan bisa menyelesaikan Ramadan. Kita gembira bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita bahagia bertaburan rahmat dan maghfirah dari Allah di bulan Ramadan. Sedihnya saat kita sampai kepada puncak kemenangan, banyak di antara kita pulang ke rumah yang biasa cium tangan kepada orang tuanya, biasa cium tangan kepada ibundanya, biasa memeluk dan cium tangan kepada ayahandanya. Kini mereka sudah tidak ada, mereka sudah dipanggil oleh Allah, mereka sudah wafat, mereka sudah dicabut ruh dari jasadnya, sudah masuk ke liang kubur. Sedih rasanya hati kita di hari kemenangan ini. Maka dari itu kita sebagai anak-anak yang saleh, kita sebagai anak-anak yang saleha, teruslah berdoa untuk mereka. Maka harus Ramadan menjadikan sebuah pelatihan. Jangan sampai di dalam rumah kita masuk bulan Ramadan tidak mau puasa Ramadan. Masuk bulan Ramadan sholat kita tetap enggak. Masuk Ramadan malas bersedekah. Masuk Ramadan iri dengki masih terus ada. Masuk Ramadan gibah namimah masih terus ada. Masuk Ramadan lisan kita masih sering nyakitin orang lain. Masuk Ramadan ucapan kita masih sering membuat orang lain menangis. Masuk Ramadan kita saling membenci, bahkan dendam yang kita pelihara di dalam Ramadan masih terus berada dalam keburukan. Bagaimana kalau ada di luar Ramadan? Bisa-bisa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di momen yang indah ini, saat kita nanti lepas daripada salat Idul Fitri, gugurkan di antara kita semuanya dosa, khilaf, salah di antara diri kita, di antara pasangan kita, di antara putra-putri kita, di antara tetangga kita, di antara saudara-saudara kita. Temukan keindahan silaturahim, temukan keindahan saling bermusafahah, temukan keindahan dan kenikmatan saling memaafkan. Maka insya Allah kita akan tertuntun ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu hadirin, jadikanlah momen ba'da Ramadan ini kita ambil hikmah, jadikan hati kita terus bersih agar senantiasa kita semuanya terjaga dari perilaku-perilaku yang buruk. Maka terus pelihara hati kita, dilembutkan agar kita tidak mudah iri dengki kepada orang lain. Dengan momen ba'da Ramadan di Idul Fitri ini, teruslah doakan hati kita supaya konsisten kita bisa melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Esok tahun depan Ramadan masih ada, tapi kita belum tentu ada. Maka insya Allah hari ini kita kembali ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi, kembali kesuciannya seperti baru lahir daripada rahim ayah ibundanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal a'ilin wal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin.